Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak Mbak Yu. Cuacanya mendung ini, mendung, tapi ada yang bolong hijau. Tapi kalau yang sana peteng. Tadi siang ini sudah hujan sebenarnya, terus sorenya agak panas sedikit, terus tapi mencampur mendung itu. Sekarang sudah redup lagi, entah mau hujan lagi atau enggak. Ini kebetulan dan saya sengaja memang untuk melakukan penyemprotan bawang merah pada usia 37, kalau enggak salah ya 37 kalau enggak salah, 31 hari setelah tanam. Barusan saya menyemprot karena tadi siang itu hujan, terus sehari belum saya kemarin tidak saya semprot. Ini tadi hujan siang terus panas, sorenya ini langsung saya lakukan penyemprotan. Nah sekarang usianya 37 hari setelah tanam. Ini kondisi bawang merahnya. Nah itu bawang merah ini saat ini mulai pengisian ya, mulai pengisian itu popornya terlihat putih-putih itu. Dan ya lumayan besar lah. Saya kira kalau ini cuaca mendukung dan perawatan bisa maksimal, insya Allah tidak mengecewakan, insya Allah ya. Semoga selamat sampai finish, amin. Dan untuk penyemprotan pada sore ini saya melakukan penyemprotan fungisida otomatis ya, karena baru hujan siang tadi terus ada panas, dan itu harus kita lakukan penyemprotan kalau memang cuacanya seperti itu. Kakak Mbak Yu melakukan itu enggak? Habis hujan terus disemprot, atau besok mungkin. Kalau saya kalau bisa secepatnya habis hujan kalau bisa ya, tapi kalau mau disemprot besok pun juga enggak masalah, karena yo mungkin pas belum ada waktu atau memang hujannya menerus sampai sore itu. Ini tadi hujan mendadak, terang mendadak, panas mendadak, bisa dikatakan cuaca tidak menentu ya. Ini sudah petang, mungkin hujan lagi. Rencananya besok itu mau saya pupuk ini bawang merah ini untuk pemupukan penutup terakhir bawang merah di usia 38 mungkin besok 38, kalau ada halangan mungkin besok lusanya lah 39 itu akan melakukan penutupan pupuk. Mungkin bisa saya jabarkan untuk masalah pupuknya, saya sepil ya. Kemungkinan besar pupuknya kamas, terus yang lainnya ada deh, nanti bisa dilihat di video selanjutnya. Tapi paling penting untuk usia-usia seperti ini kamas, ataupun yang lain ya, Sitka itu bisa. Kenapa kok enggak Sitka? Biasanya Sitka kentean stok, nyarinya juga susah itu pupuk Sitka itu. Jadi seadanya ya pakai kamas sama saja. Tetapi kalau masalah nendangnya ya panggah bagusan Sitka kalau saya ya. Kakak Mbak Yu mungkin ada pengalaman kaitannya pupuk kalium yang bagus, yang oke, bisa tulis di kolom komentar pengalamannya itu. Dan nah, apa obat yang kita masukkan? Yo sebenarnya tidak jauh beda sih, sama dengan kemarin-kemarin, tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan saya ini sampai hari ini masih belum beli obat. Sorry ya, turun tuh obat memang. Yo obat sing dek wingi iku ae. Cuma kita tinggal
campur-mencampurnya yang pas. Nah, apa obatnya bisa kita lihat di sini. Ya kok biasa nih ya, ya kan, seperti biasa nih. Cuma ada satu yang mungkin akan saya kasih tahu ya, dan ini mungkin bermanfaat. Mungkin kalau tidak manfaat juga monggo silahkan tidak dimasukkan. Untuk perawatan bawang merah khususnya untuk masa generatif, seperti kita ketahui biasanya kan kita melakukan penyemprotan bahan aktif triazol ya, golongan azol salah satunya. Saya tak cepot ya tankku. Iya. Tak cepot ya. Aduh, nyangkut. Yes. Nah, azol ini saya punya 2 stok ini azolnya, triazolnya. Tuh. Kenapa kok mesti 2 ini yang saya bawa? Ya karena ini sangat penting untuk perawatan di tanaman khususnya di musim penghujan. Karena apa? Azol itu sangat bagus di masa generatif, yang pertama. Yang kedua itu dia bisa menghijaukan daun. Yang berikutnya bisa menebalkan daun, akan mengurangi hormon-hormon pertumbuhan, menghalangi, bukan menghilangkan ya, menutup ataupun memblokir bukan, tetapi cuma sekedar menghalangi hormon pertumbuhan sehingga akan fokus di generatif ya. Kita tahu biasanya pertumbuhan itu cenderung di vegetatif kan. Nah, di sini perannya ini bahan aktif ini, dan juga untuk mengatasi banyak sekali macam serangan penyakit, khususnya kalau dia bawang merah buler, terus bercak ungu ataupun trotol itu. Nah, di dalam aplikasinya saya itu biasanya ini ada 2 jenis azol, triazol. Yang pertama ini saya ambil dari Remazol, yaitu bahan aktif propiconazol, dan Amistartop ini saya ngambilnya yang difenoconazole. 2 jenis triazol ini biasanya kan kalau satu jenis bahan, satu golongan bahan aktif itu biasanya tidak kita campurkan ya, tetapi khusus untuk 2 jenis ini ya, propiconazole dan difenoconazole, ternyata kalau ini kita gabungkan itu akan mempunyai daya kekuatan yang bisa saling mengisi. Artinya apa? 2 bahan aktif triazol ini kalau kita gabungkan itu akan saling menguatkan dan akan menutupi kelemahan masing-masing. Seperti propiconazole itu terkenal sebagai bahan aktif yang sangat cepat kuat dalam efek pemulihan tanaman. Difenoconazole ini lambat. Nah, propiconazole ini di samping dia kuat, tetapi dia punya kelemahan cepat terurai atau cepat hilang. Tapi kalau difenoconazole, walaupun dia lemah, dia itu tahan lama. Lah, ketika ini digabung akan menjadi satu kekuatan yang hebat. Itu mungkin pengalaman ataupun cara saya dalam pemakaian bahan aktif triazol di tanaman bawang merah antara difenoconazole dan propiconazole. Kalau Kang Bayu punya masalah atau kendala di tanaman bawang merah, coba dicampur 2 bahan aktif itu. Ini kebetulan mereknya Remazol sama Amistartop ya. Ini contoh saja. Kalau propiconazole bisa diambil dari obat yang lain, semisal Filia itu mungkin. Terus difenoconazole bisa diambil dari Skor mungkin, ataupun yang lain.
tapi intinya dua bahan aktif itu kita gabungkan akan membuat satu kesatuan bahan aktif yang sangat kuat untuk mengatasi serangan jamur. Itu ya Kang Bayu yang saya lakukan ketika dalam penyemprotan bahan aktif triazol seperti itu. Lah terus itu dari mana kok bisa ngomong koyo ngono, teori koyo ngono kuwi? Itu saya ngambilnya hasil dari apa, googling, belajar dari Google. Nah, di situ ada penjelasan banyak, tetapi itu dari website luar negeri ya, bukan dari Indonesia. Kalau di Indonesia kita ketik propiconazole ataupun difenoconazole, bahan aktif triazol, bahan aktif azol, yang muncul mesti toko online, produk online, promo apa-apa yang langsung masuknya ke yang dimunculkan Google itu mesti, kalau ndak Shopee atau Lazadut ataupun toko-toko itu apa, toko hijau itu, nah mesti itu kan kalau yang muncul kalau kita googling bicara bahan aktif, bicara jenis obat itu saya rubah ke settingan bahasa asing. Itu muncul penelitian-penelitian dari luar negeri ataupun makalah-makalah tentang pertanian. Nah, ketemunya di situ. Kalau Kakak Bayu mau belajar lebih tentang pertanian, coba googling, tetapi googling dengan bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain. Pokoknya jangan bahasa Indonesia, karena kalau kita ngetik semisal bahan aktif difenoconazole di Google, nanti larinya mesti ke toko online. Itu sumbernya ya. Oke, itu dulu Kang Bayu yang bisa kita bagikan. Terlalu panjang video saya, nanti malah nggak ditonton. Sudah ya, dari saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.